Bab 440, betul. Tracy mengerutkan kening bertanya, ada apa? Tidak apa-apa. Johnson menggelengkan kepalanya dengan piklan, ia tampak sedikit bersemangat, kalau begitu, siapa nama ibumu? Sepertinya aku tidak perlu memberitahumu. Afah Tracy mengajarkannya sejak kecil untuk tidak memberitahukan nama ibunya kepada orang lain. Meskipun ia tidak tahu mengapa, namun ayahnya berulang kali mengankan itu kepadanya, ia sudah mengingatnya di dalam hati. Ia tahu betapa pentingnya hal ini, bahkan setiap tahun pada hari ulang tahun ibunya, hanya ayah dan dirinya yang merayakannya diam-diam di rumah, tidak memberitahu orang luar. Jadi, ia terus-menerus menjaga rahasia ini. Aku yang bertanya secara tiba-tiba. Johnson menundukkan kepala meminta maaf, lalu pergi. Bibi Juni melirik punggungnya yang sudah berjalan menjauh, ia mengerutkan kening, orang ini tidak asing, sepertinya aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Dia adalah ayahnya Linda. Tracy tidak ada kesan baik apapun terhadap keluarga Linda. Pada saat ini, Lily bergegas masuk, melihat kekacauan yang terjadi di kamar pasien, dengan terkejut berkata, astaga, bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku hari ini ada di rumah sakit cabang, saat terus-menerus mendapat telepon dari sini, aku bergegas langsung ke sini, ternyata masih terlambat. Ia bergegas berjalan ke arah mereka, Nona Tracy, Bibi Juni, kalian baik-baik saja, kan? Aku tidak apa-apa, cepat bantu Bibi Juni mengobati lukanya. Tracy menggandeng Bibi Juni dengan sakit di hatinya, dia terluka seperti ini. Biar kulihat. Lily melihat luka Bibi Juni, ia mengerutkan kening dan langsung menginstruksikan perawat, bawakan kotak obat ke sini. Perawat segera membawakan kotak obat, Lily langsung mengobati Bibi Juni dengan tangannya sendiri. Tracy melihatnya dari samping, alisnya mengkerut kencang. Pada saat bersamaan, ponselnya berdering, Daniel yang menelepon, hatinya saat ini penuh dengan amarah, ia langsung mematikan teleponnya. Lily meliriknya, tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, ponselnya juga berdering, ia langsung mengangkatnya, Tuan Daniel. Tracy baik-baik saja, Anda tenang saja. Presdir Johnson telah membawa pergi Nona Linda. Setelah ia selesai melapor, ia langsung menenam teleponnya. Lily membelulukan Bibi Juni dengan baik, memintanya untuk beristirahat, lalu menarik Tracy keluar untuk memberikan penjelasan aku dengar Chanilian. Akhir-akhir ini Tuan Daniel tidak memenculikan Londa tidak mengangkat teleponnya, tidak membalas pesan Tianoma Linda Kelatang ke kantornya, Tuan Daniel juga menghindari ini. Nona Linda MCHAN Avona ini terjadi karena kamu, jadi ia mencari tahu informasi tentang inukenanmu. Alam rumah Mi dirahasiakan oleh Tuan Daniel, ia tidak dapat melacaknya. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa mendapatkan informasi Bibi Juni berada di rumah sakitku, Bingua ia mencarmu ke sini. Seharusnya mencari Daniel, untuk apa mencariku? Tracy mengingatnya dengan penuh kemarahan. Temperamen Nona Linda memang seperti itu. Lily diam, aku juga bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Mulai sekarang, aku akan mengatur keamanan untuk Bibi Juni, tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Tidak ada hubungannya denganmu, rumah sakit ini tetap di sini, bagaimanapun kita menutupinya, pada akhirnya akan ketahuan juga. Tracy menghela napas, sebenarnya ini adalah perkara Daniel yang tidak ia selesaikan dengan baik. Kamu jangan salahkan dia, dia sebenarnya. Sudah, aku tidak mau membicarakan ini. Tracy masih marah dengan Daniel, ia tidak ingin mendengar tentangnya. Aku akan menemani Bibi Juni, Dr. Lily bisa urus pekerjaanmu. Baiklah, Lily sadar, bujukan seperti apapun tidak akan berguna, ia lalu mengganti topik pembicaraan, aku sudah menyelidiki penyakit Ibu Windy, sekarang fokus utamaku adalah menyusun program pengobatan untuknya. Dari sudut pandang pribadi, pengobatan di sini seharusnya lebih baik daripada yang di sana, tapi sebaiknya kirimkan program pengobatan ini pada temanmu dulu, biarkan dia mempertimbangkan dengan baik, ingin pindah rumah sakit atau tidak. Bagus sekali, terima kasih. Tracy mengucapkan terima kasih berkali-kali. Program pengobatannya akan kuberikan sebentar lagi, mengenai biaya, aku akan berikan sedikit potongan, namun potongannya tidak terlalu tinggi. Secara keseluruhan, biayanya akan lebih tinggi dari rumah sakit umum, jadi kamu harus mengingatkan temanmu untuk memperumbangkan dengan matang. Aku mengerti. Lily memberikan dokumen program pengobatan kepada Tracy, setelah Tracy menerimanya, ia kembali ke kamar pasien untuk menemani Bibi Juni. Bibi Juni yang tadinya senang, sekarang hatinya penuh kecemasan. Bab 441, Nona Tracy. Perawat berpamitan dengan Tracy, lalu beranjak pergi. Kamar pasien kini hanya tersisa dua orang, Tracy dan Bibi Juni. Tracy berjalan mendekat dan memegang tangan Bibi Juni, dengan penuh penyesalan berkata, akulah yang sudah melibatkan Bibi. Anak bodoh, kita satu keluarga, untuk apa bilang melibatkan? Bibi Juni berkata dengan marah, sekali lihat, wanita itu bukanlah wanita baik-baik, dia angkuh dan dominan, setiap kata yang dia ucapkan bisa menyakiti orang-orang. Tapi, Tracy sangat ingin menjelaskan perihal antara dirinya dengan Daniel, namun ia tidak tahu harus meniulai dari mana. Mengenai perasaanmu, tidak perlu dijelaskan pada orang lain, Bibi Juni menarik tangan Tracy. Nona punya pilihan sendiri, Bibi akan percaya padamu selamanya, kamu adalah wanita yang baik, tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Terima kasih, Bibi Juni.
Tracy sangat terharu. Aku tadi terus mengingat-ingat, siapa ayah wanita itu, karena Skepecertinya pernah bertemu dengannya. Namun, aku tetap tidak ingal. Bibi Juni menepuk-nepuk kepalanya, aku pasti pernah bertemu dengannya, pasti pernah. Dia barusan menanyakan ayah, mungkinkah sebelumnya dia pernah bekerja sama dengan ayah. Tracy merasa gerak-geriknya agak ens, saat pertama kali bertemu dengannya, Johnson terus menatapnya, bahkan ia mencari tahu namanya ke Ryan. Pada saat itu, ia masih mengira Johnson akan membela Linda, kini melihat apa yang Johnson katakan cukup masuk akal. Ia seharusnya bukanlah orang yang jahat, hanya saja pertanyaannya barusan cukup aneh, membuatnya sedikit tidak nyaman. Seharusnya bukan. Bibi Juni menggeleng-gelengkan kepala, Nona kan tahu, aku sudah melayani Tuan selama bertahun-tahun, aku hampir tidak pernah mengunjungi kantor, Tuan juga tidak pernah membawa rekan kerjanya mampir ke rumah, jadi jika memang rekan kerja, aku seharusnya tidak pernah bertemu dengannya. Iya juga. Tracy menganggukkan kepala, sudahlah. Jika tidak bisa ingat, maka tidak usah diingat-ingat lagi, istirahatlah dulu, aku akan membelikanmu makanan. Sayang sekali, sup buaya Nona, yang dimasak begitu lama, aku jadi tidak memakannya sesuap pun. Bibi Juni sangat sakit hati menatap sup dan tumis daging sapi yang berserakan di lantai. Tidak apa-apa, aku akan buatkan lagi besok. Tracy membelikan Bibi Juni makanan yang sama, sup dan tumis daging sapi, juga 2 porsi nas. Namun rasanya tidak sama seperti bualannya sendiri. Meskipun bakpao dan nasi ketan ayam buatan Tracy gagal, namun ia cukup handal dalam memasak sup dan tumis sayur mayur. Yang terpenting adalah maksud hatinya tulus. Tracy membujuk Bibi Juni untuk makan siang bersama, menemani dia merawat lukanya, menemaninya tidur sebentar, lalu bergegas pulang. Malam ini ada 2 penampilan, awalnya adalah perayaan hari jadi perusahaan, Fanny memberitahu bahwa ada penambahan 1 penampilan. Tracy buru-buru pulang ke rumah menaruh barang-barangnya, berganti pakaian, lalu bergegas berangkat untuk tampil. Hari ini Windy tidak bekerja, ia datang menemani dan membantu Tracy. Dengan pendamping di sisinya, suasana hati Tracy membaik. Jam 9, pertunjukan secara resmi selesai, ia mendapatkan bayaran, lalu mentraktir Windy makan sate di restoran kecil terdekat. Tracy menyerahkan program pengobatan yang diberikan Lily kepadanya, setelah Windy membacanya dengan teliti, ia langsung membuat keputusan, Kak, mohon sampaikan ke Dr. Lily, aku akan memindahkan ibuku ke sana, aku bersedia membayar berapapun itu biayanya. Iya, aku juga berpikir seperti itu. Tracy menganggukkan kepalanya, tidak perlu khawatir masalah uang, kita bisa pikirkan bersama-sama, yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyembuhkan ibumu. Terima kasih. Windy merasa sangat terbaru. Bodoh, tidak perlu sungkan. Begini saja, besok datanglah ke rumah sakit kasih, aku akan memperkenalkanmu dengan Dr. Lily, kamu bisa mendiskusikan kondisi penyakit ibumu dengannya, sekaligus memeriksa tanganmu. Baiklah, terima kasih, kakak. Setelah selesai makan cemilan malam, Tracy bergegas pulang. Ia terus memikirkan, apakah Daniel akan menunggunya seperti kemarin malam, tepat jam 10 di lantai bawah. Bab 442. Seandainya ia terlambat, Daniel pasti akan inarah, kan? Sepanjang perjalanan pulang, Tracy terus meminta sopir untuk melaju lebih cepat, ia takut terlambat. Akhirnya, ia sampai jam 9.58 di komplek Jalan Bahagia, namun ia tidak melihat mobil Dalikel di depan gerbang komplek itu. Menurut Tracy, orang seperti Daniel yang kesehariannya berpacu dengan waktu pasti akan sampai di jam 10 tepat. Jadi, ia menunggu di pinggir jalan selama 2 menit, jam 10 tepat, ia belum datang. Mungkin macet, atau ada hal yang membuatnya terlambat. Tracy kembali menunggunya beberapa menit, ia masih belum datang. Tracy menundukkan kepalanya dengan kecewa. Ia berpikir, mungkin karena hari ini ia tidak mengangkat telepon Daniel, Daniel marah dan tidak datang menemuinya. Atau karena Linda datang menemuinya hari ini, Johnson juga maju membelanya, jadi Daniel saat ini sedang menenangkan emosi mereka, tidak ada waktu menemuinya. Terserah dia, mau datang atau tidak. Lebih baik selamanya tidak usah datang lagi. Tracy mengambil napas dalam, melangkah masuk ke dalam komplek dengan langkah-langkah besar, ia terus-menerus mengingatkan diri sendiri untuk tidak memikirkan si bodoh itu lagi, tidak usah pedulikan dia, terserah dia mau melakukan apa. Tracy terus berpikir, pintu lift terbuka, sosok yang ia kenal sedang berdiri di dalamnya. Tracy tercengang menatapnya, mengira ia salah lihat. Pasti karena ia terus memikirkannya, makanya sekarang ia sedang berilusi. Tracy menggosok-gosok matanya, benar kok, benar-benar Daniel. Mau masuk? Tidak. Daniel menatapnya dengan dingin. Bagaimana kamu bisa di sini? Tracy berjalan masuk. Menurutmu, Daniel balik bertanya, tidak mungkin karena kamu tidak sabar menungguku di bawah, lalu naik ke atas untuk mencariku, kan? Tracy bertanya dengan cepat, apa kamu bertemu dengan anak-anak? Daniel tidak menjawab. Bukan. Tracy panik, aku pulang tepat jam 9.5, lalu menunggumu di bawah, tapi aku tidak bertemu denganmu, sebenarnya apa yang terjadi? Jam berapa kau datang? Kamu menungguku di bawah. Daniel mengangkat alisnya.
Bukannya kamu bilang akan menemuiku jam 10 malam. Tracy keceplosan. Oh. Danikel mengulurkan tangannya untuk memeluknya, matanya mengandung sejuta inakna. Jadi, kamu juga menantikan untuk bertemu denganku, kan? Tidak. Tracy tidak ingin mengakui bahwa ia sangat menantikannya, lebih tepatnya, bertemu dengannya sudah menjadi suatu kebiasaan. Bohong. Daniel mengangkat dagu Tracy, menggigit bibir merah Tracy yang lembut. Jangan bergerak. Tracy buru-buru mendorongnya, di sini ada CCTV. Kalau begitu, pulang baru ciuman. Daniel mencubit pipi Tracy dengan penuh kasih sayang. Apa, kamu mau pulang bersamaku? Tracy terkejut hingga wajahnya memucat, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Daniel sengaja menggodanya, apa aku orang yang sangat memalukan? Anak-anak bisa melihatmu, ini tidak bagus. Tracy panik, cepatlah pulang. Saat mereka sedang mengobrol, pintu lift buka, berhenti di lantai 6. Daniel hendak melangkah keluar, Tracy menariknya, pada saat bersamaan, ia mengan tombol lift, buru-buru berkata, Kainu urun dulu, lunggu aku, setelah aku menemani anak-anak, aku akan turun. Aneh, kenapa tidak mau turun? Tracy terus memencet tombol lantai 1, namun lift tidak mau bergerak, pada saat ini, ia baru sadar ada yang memencet lift dari lantai 7. Sudahlah, kita keluar dulu, kamu turun dengan lift yang lain. Tracy bergerak dengan buru-buru, ia terlihat sangat cemas. Daniel melihat gelagatnya yang seperti ini, ia merasa sangat lucu, baiklah, aku tidak akan menakutimu lagi. Setelah mendorong Tracy keluar dari lift, kuberi kamu waktu sekelengah jam untuk menemani anak-anak, aku akan menunggumu di atas. Hah? Tracy tercengang, ia tidak mengerti maksud Dinichi. Untuk apa ke atas? Bodoh. Daniel malis McLarleninya, ia langsung menutup pintu lisi. Tracy tidak bergerak dari posisinya, ia melamun sebentar sampai akhirnya ia tersadar, jangan yang wajah tersenyum, dia pindah ke lantai atas. Tidak mungkin, kan? Bab 443, Nona Tracy sudah pulang. Saat ini, pintu rumah terbuka, dua perawat berjalan keluar dari rumah. Firly, Ginny, terima kasih. Tracy SCC cepatnya menyapa mereka, mana Nita? Nita menunggu Carla selesai minum susu, setelah dia merapikan botol susu, baru pulang, Firly tersenyum, Carlos dan Carlos sudah besar, mereka sudah tidak minum susu lagi. Haha, betul, mereka bilang, laki-laki tidak minum susu. Ginny berkata menirukan gelagat Carlos dan Charles. Dua anak bodoh itu, setiap Tracy teringat akan anak-anaknya, senyum cerah muncul di wajahnya. Aku sudah selesai. Perawat Nita berjalan keluar, Nona Tracy sudah pulang. Carlos dan Charles sudah tidur, Carla juga sudah tidur. Malam ini mereka tidur agak larut, karena di lantai atas ada yang pindahan, sedikit berisik, setengah jam yang lalu baru hening. Ginny berkata, mungkin ada penghuni baru pindah. Mendengar perkataan ini, Tracy semakin yakin, Daniel pindah ke lantai atas. Unit tetangganya sudah dibeli oleh Daniel untuk dihuni oleh perawat-perawat, sekarang ia juga membeli sebuah unit di lantai atas. Apa yang sedang dia lakukan? Nona Tracy, cepatlah beristirahat, ketiga perawat berkata. Hasil konsultasi Carlos hari ini sangat bagus, data konsultasi dan laporan pemeriksaan aku letakkan di atas meja, jika Anda punya waktu, bisa membacanya. Baiklah, terima kasih. Tracy berkata, terima kasih untuk hari ini, besok pagi aku akan buatkan anak-anak sarapan, kalian bisa bangun lebih siang. Tidak apa-apa, aku pasti bisa masak dengan baik besok, tidak akan gagal lagi. Tracy merasa sedikit malu. Hahaha, anak-anak suka makan masakan Anda, selamat malam Nona Tracy. Malam, Tracy kembali ke rumah melihat laporan pemeriksaan di atas meja, pemulihan kaki Carlos berjalan baik, dokter menyarankan untuk terus memulihkan diri selama 2 bulan, rutin kontrol tepat waktu setiap bulan. Ada juga makanan lezat yang telah dikemas di atas meja, dengan catatan yang ditulis oleh Carlos. Menggunakan pensil, Mami, ini makan malam yang kami bawakan untukmu, ingatlah untuk memanaskannya kembali sebelum makan. Tracy sangat terharu, tidak peduli kemanapun anak-anak pergi, mereka tidak pernah lupa membawakannya makanan. Setelah dengan berhati-hati membuka kamar Carla, melihat Carla tertidur memeluk bonkal alpacanya, di balik urukasa merah muda terlihat perut gemuknya naik dan turun siring dengan malasnya, ia launpak begitu tenang dan mengemaskan. Tracy menutup pintu kamar dengan pelan, lalu berjalan ke kamar sebelah melihat Carlos dan Charles yang sedang tidur, Charles masih limecik gang mainan Rubik di tangannya. Carlos memegang buku di tangannya, mereka bahkan lupa mematikan lampu meja. Dengan berhati-hati, Tracy mematikan lampu meja, menyelimuti mereka dengan baik, lalu berjalan keluar. Ia menyimpan makanan yang berada di atas meja ke dalam kulkas, setelah merapikan barang-barang, ia mengganti bajunya dengan baju rumah yang nyaman, mengenakan sandal, lalu berjalan keluar. Setelah mengunci pintu, ia naik ke atas menggunakan lift, betul saja, Daniel yang mengenakan pakaian tidur, memegang segelas wine dan bersandar di pintu sedang menunggunya. Kamu benar-benar pindah ke sini. Tracy masih sedikit tidak percaya.
Omong kosong. Danichi mendorongnya masuk. Tracy tercengang ketika ia melihat semua perabotan di dalam rumah ini. Apa kamu memindahkan seluruh perabotan rumah lumu ke sini? Menurutmu? Danikel duduk dengan malas di atas sofa. Ia menaruh kakinya di atas meja teli. Sementara ini, aku tidak menemukan perabotan bagus di luar sana. Jika dibeli pun, pasti ada formalin. Jadi aku memindahkan perabot dari rumahku. Astaga, Tracy melihat-lihat ke sekitar, seperti orang bodoh yang belum pernah melihat Duma, semuanya sama persis, bahkan vas bunga, asbak rokok, lukisan, semuanya kamu pindahkan ke sini. Bodoh. Daniel melihat sikap Tracy yang bodoh, meskipun ia tidak menyukainya, namun ia tidak mengalihkan pandangannya, rumah ini hanya seluas isometer persegi, tidak muat meletakkan seluruh perabotanku, aku hanya memindahkan sebagian dari perabotanku. Bab 444, kenapa kamu tiba-tiba pindah ke sini? Tracy yang penasaran bertanya. Karena kamu, jawaban Daniel berhenti sampai di sana, lalu mengganti jawabannya, karena kamu sangat menyebalkan, pagi-pagi membangunkanku, incem buatku tidak cukup tidur, jadi aku pindah ke sini agar bisa cukup tidur. Tracy yang menatap gelagat acuh tak acuh Daniel, tidak dapat menahan diri untuk tertawa. Jadi, kamu ingin lebih dekat denganku, agar setiap hari bisa melihatku. Hanya hantu yang rindu denganmu, wajah Daniel penuh dengan penghinaan. Benarkah? Baiklah, aku pergi. Tracy berpura-pura berjalan pergi. Kamu berani. Daniel langsung menarik tangannya, menariknya ke dalam pelukannya. Tracy jatuh ke pangkuan Daniel, wajah kedua orang ini sangat dekat, Tracy bahkan bisa melihat bayangan dirinya sendiri di dalam pupil mata Daniel, begitu jelas. Daniel menyentuh wajahnya menggunakan satu tangannya, ibu jarinya mengusap lembut ujung bibir Tracy yang halus, kenapa wajahmu bengkak? Tracy baru teringat akan kejadian Linda yang menamparnya siang ini, dalam sekejap, hatinya dipenuhi dengan amarali, ia berkata dengan marah, semua ini berkat kamu. Hah? Daniel mengerutkan kening, Linda yang menamparmu. Aku balas menamparnya sekali. Tracy berpura-pura bersikap dingin dan angkuh. Akhirnya ada kemajuan, ujung bibir Daniel membentuk senyuman. Kamu sedang memujiku. Tracy sangat heran. Menurutmu? Daniel mencubit dagu Tracy, dengan tegas memberikannya perintah, wanitaku tidak boleh terlalu pengecut, siapapun yang memukulmu, harus kamu balas. Tracy mengira ia salah dengar, ia tercengang sejenak, lalu merespon perkataan Daniel, tapi dia tunanganmu. Tuan besar yang menentukannya sendiri, bukan mauku. Daniel berkata dengan santai. Kamu tidak ingin menikahi Linda? Tracy bertanya menyelidiki, lalu, kenapa kamu menyetujuinya? Aku tidak menyetujuinya. Daniel berkata sepatah kata, lalu balik bertanya, apa kamu mengharapkanku secepatnya menikah, agar bisa menyingkirkanku? Bukan. Tracy panik, aku hanya, Pak. Daniel menantikan jawaban Tracy. Jika kamu benar-benar ingin menikah, apa aku masih bisa menghentikanmu? Tracy mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, aku tidak bisa mengubah apapun, jadi apa lagi yang bisa aku katakan? Jadi, kamu tidak berharap aku menikah, mata Daniel berbinar dengan sinar yang tidak biasa, kamu menyukaiku, kan? Tracy mempertimbangkan dengan serius, ia menggigit bibir bawahnya, menjawab dengan serius, saat kamu tidak kasar, seharusnya aku suka. Tapi saat Kainu marah, aku tidak suka lagi. Petik 2 petik 2. Daniel mengerutkan kening, apa? Pokoknya ada saat di mana aku menyukaimu, ada saat di mana aku tidak menyukaimu. Tracy mencegah wajah Daniel, memanfaatkan kesempatan untuk memberikan permintaan, jika kamu berjanji, kedepannya tidak akan marah-marah lagi, aku akan terus menyukaimu. Itu tergantung kamu. Dani, mengulurkan tangannya masuk ke dalam roknya, secara perlahan bergerak ke atas, bibir upisnya yang seksi mengecup daun telinga Tracy, kalau begini suka. Tidak suka, Tracy belum selesai berbicara, ia dihadang oleh ciuman membabi buta Daniel. Tracy tidak bisa bergerak dalam pelukannya, ia hanya dapat merasakan Daniel yang membuka icebar kedua kakinya, membuatnya duduk di atas tubuhnya, membimbingnya berpetualang pada pengalaman baru. Malam penuh gairah lainnya, hanya saja malam ini, kedua orang ini sudah membuka hati mereka, menjadi lebih dekat dan mereka jatuh cinta lebih dalam lagi. Dua orang yang sepenuhnya menikmati kesempurnaan cinta. Mereka berpelukan di atas ranjang di tengah malam, Daniel membelai rambut panjang Tracy dengan lembut, Ine ngecup keningnya, dengan lembut berkata, kamu sangat imut, ketika kamu berperilaku baik. Kamu juga. Tracy bergerak-gerak dalam pelukannya, wajah kecilnya Ine gosok leher Daniel, kamu sangat hangat, ketika tidak marah. Bab 445 Wikil, aku Ine mikahimu. Daniel ubah tiba bertanya, apa kamu bersedia? Namun, Tracy tidak mendengarnya, karena dia sudah tertidur. Daniel menundukkan kepala dan menatapnya, dia tidur nyenyak dan tampak lucu seperti anak kecil. Daniel menghela napas, dia menundukkan kepala, Ine cium matanya, kemudian menutupinya dengan selimut, dan dia mulai tertidur juga. Pagi hari pukul 6.30, jam alarm berbunyi. Tracy dengan santai berbalik badan dan turun dari tempat tidur, tanpa mencuci muka, dia buru-buru mengenakan pakaian dan sandalnya, aku turun untuk membuat sarapan dulu, kamu tidurlah sebentar lagi.
Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan kehilangan salah satu sandalnya. Danichi melihat penampilannya yang terlihat seperti orang bodoh, kemudian dia tersenyum. Membalikkan badannya dan kembali tidur. Tracy bergegas pulang secepat mungkin. Untungnya, 3 dokter dan perawat belum tiba, dan anak-anak belum bangun. Dia berlari ke dapur dan mulai membuat sarapan. Supaya kali ini tidak gagal, pagi ini dia membuat sarapan yang simpel seperti sandwich, salad buah, pangsit kukus, jus, dan makanan lainnya. Tingkat keberhasilan makanan-makanan sangat tinggi, bahkan hampir tidak akan ada masalah. Ketika dia sedang membuat jus, anak-anak terbangun. Carlos mendengar suara dan berlari ke dapur untuk melihatnya. Kemudian dia berteriak dengan gembira, "Mami." "Selamat pagi, Carlos." Tracy berbalik dan tersenyum padanya sambil memotong buah. "Pagi, Mami." Carlos masuk ke dapur dan memeluk Tracy. "Mami, kamu sudah bekerja keras." "Tidak kok, Mami merasa sangat senang melihat kalian sarapan dengan baik." Tracy mencium keningnya, ada bunyi bel pintu. "Pergi dan bukakan pintu untuk kakak-kakak." "Baik." Carlos berlari untuk membuka pintu. 3 perawat itu masuk dan pergi merawat anak-anak, memandikan dan menggantikan pakaian mereka. Keluarga itu duduk mengelilingi meja dan makan dengan gembira. Sefapan hari ini berhasil, anak-anak makan dengan nikmat. Tracy memegang dagunya dan mengawasi mereka makan sarapan dengan lahap, kemudian dia merasa sangat puas. Mami juga makan. Anak-anak menyuapi Tracy salad buah. "Terima kasih." Tracy hanya makan salad buah itu sedikit. Dengan cepat, ketiga anak itu menyelesaikan sarapan, membawa tas sekolah Incerka, dan pergi ke sekolah bersama ketiga perawal. Tracy mengantarkan mereka ke lift dan melambaikan tangan pada mereka. Ketika mereka pergi, dia bergegas kembali, dan membuat 2 sarapan lagi, membawanya ke atas. Ketika Tracy bersiap untuk mengetuk pintu dengan kakinya, pintu itu pun terbuka. Dia bertanya dengan heran, kenapa bisa terbuka secara otomatis. Ada teknologi baru, bernama pengurus kehidupan rumah tangga otomatis. Daniel sedang membaca laporan keuangan di meja makan dengan segelas air hangat di depannya. Baiklah, ternyata benar-benar rumah pemilik perusahaan teknologi, jelas berbeda dengan yang lain. Tracy meletakkan nampan di atas meja, mengeluarkan sarapan dan meletakkannya di atas meja. "Kamu terlihat seperti sedang menunggu sarapanku. Kalau tidak, kenapa aku pindah ke sini?" Daniel melihat sarapannya, "Semua ini kamu yang buat." "Iya." Tracy sedikit malu, "Hanya sarapan sederhana, tapi rasanya tidak buruk, ayo coba." Daniel mencicipi pangsit kukus dan mengangguk, "Lumayan." Dia mencoba sandwichnya, yang ini, sedikit lebih lembut. Kemudian, mencoba sedikit salad buah, saus saladnya terlalu banyak. Terakhir, dia minum jus apel. "Kamu harus memberi sedikit garam saat membuat jus apel." Setelah selesai memberikan komentar, dia baru mulai makan. "Kamu benar-benar sulit dilayani." Tracy cemberut tidak puas, "Sarapan pagi ini merupakan hal terbaik yang pernah kumasak." "Lumayan, masih bisa dimakan." Daniel memakan sandwich, kalau saja ada secangkir kopi hitam, pasti akan lebih enak. Tracy menyadari bahwa dia benar-benar seorang bos besar, ia tidak bisa menolaknya. "Apa ada mesin kopi?" "Di dapur ada, dan ada biji kopi juga." "Kau makan dulu, aku akan membuatkan kopi untukmu." "Bagus," bersambung.